Yogyakarta memiliki banyak kuliner khas. Salah satunya adalah gudeg. Gudeg menjadi salah satu makanan populer khas Yogyakarta. Tidak hanya bisa disantap secara langsung di tempat makan, tetapi bisa dibawa menjadi oleh-oleh seperti halnya bakpia, yangko, dan wajik. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai sejarah dan perkembangan gudeg, nilai sosial budaya dan filosofi dari gudeg, dan gudeg sebagai gastronomi lokal dan ikon kota Yogyakarta. Ona dina, ona upah. Setiap perjuangan selalu ada hasil yang nyata. Begitulah peribahasa Jawa yang tepat mengenai sejarah gudeg. Tapi, sebelum membahas mengenai sejarah gudeg, ada baiknya kita mengenal apa itu gudeg. Gudeg merupakan sebuah olahan nangka yang dimasak dengan santan dan disajikan dengan lauk seperti ayam, telur, dan lainnya. Gudeg dikenal sebagai makanan khas dari Yogyakarta. Meski telah menjadi identitas negeri Yogyakarta, namun gudeg tidak hanya ditemukan di daerah tersebut. Kita bisa menemukan gudeg di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Hal ini membuat gudeg bukan hanya sebagai identitas orang Jogja saja, tapi seluruh masyarakat Jawa. Lantas, bagaimana gudeg bisa hadir dan tersebar di masyarakat luas? Ada dua versi cerita dari hadirnya gudeg berdasarkan babat Tanah Jawi. Menurut versi pertama, gudeg sudah ada sejak tahun 1580-an. Dimulai dari Ki Ageng Pamanahan, seorang lurah wiratamtama yang sedang membuka lahan untuk mendirikan pemukiman di Alas Mentau. Nantinya, tempat ini akan menjadi awal dari berdirinya Kerajaan Mataram Islam. Pada saat pembersihan hutan, tentu dibutuhkan tentara yang banyak dan tentu juga butuh makanan yang banyak dan berenergi. Tugas penyediaan makanan diberikan kepada istri Ki Ageng Pamanahan yang bernama Ki Ageng Sabinah. Dia mencoba untuk membuat hidangan dengan santan dan nangka muda sebagai bahan yang mudah ditemui pada saat itu. Hasilnya, dalam beberapa bulan, para prajurit menjadi lebih bersemangat daripada sebelumnya. Mereka terus-menerus bekerja tanpa merasakan lelah dan menuruti setiap perintah. Hal ini tentu mengejutkan masyarakat saat itu dan nyeletuk dalam bahasa Jawa. Guguh tot ora mandeg-mandeg atau menuruti perintah dan tidak berhenti. Akronim ini yang nantinya menjadi kalimat kolektif gudeg dan selalu diasosiasikan pada makanan yang dimakan para prajurit tersebut. Kemudian, gudeg dikembangkan lagi pada masa pemerintahan Panembahan Senapati. Istrinya yang bernama Kanjeng Ratu Waskito Jawi mendatangkan koki dari Pantura ke Yogyakarta untuk memperbaiki cita rasa gudeg. Dari situ, gudeg menjadi kuliner populer di masyarakat Mataram. Versi yang kedua mengambil latar tempat yang berbeda. Kali ini, Alas Bringin, sebuah hutan yang menjadi titik awal dari berdirinya Kesultanan Yogyakarta. Ketika para prajurit sedang membersihkan hutan tersebut, ditemukan banyak pohon nangka, pohon kelapa, dan pohon so atau melinjo. Itulah yang terjadi pada para prajurit. Mereka mencoba memasak nangka, so, santan yang berasal dari kelapa di sana, dan rempah-rempah yang mereka punya. Setelah banyak percobaan dan improvisasi, terciptalah makanan basah yang lezat. Karena jumlah prajurit yang banyak, jadi dimasaknya tidak dengan kuali lagi, tapi dengan semacam drum. Tentu ketika dimasak, bahan-bahannya perlu diaduk menggunakan pengaduk atau pengudak yang mirip dengan dayung. Dari kegiatan tersebut, para prajurit menyebutnya mengudak-udak, yang nantinya disederhanakan menjadi gudeg. Dari situlah lahir gudeg yang nantinya populer di kalangan masyarakat Yogyakarta. Salah satu peristiwa yang membuat gudeg terkenal ialah saat penyerangan Batavia oleh pasukan Mataram. Saat itu, para prajurit membawa bekal yang salah satunya adalah gudeg. Gudeg yang memiliki tekstur basah. Apakah rasanya tidak berubah? Tentu rasa gudeg akan berubah, tapi anehnya, semakin lama disimpan, rasa gudeg menjadi lebih gurih dari sebelumnya. Gudeg sendiri disebutkan beberapa kali dalam surat Centini.
Serat tersebut ditulis sejak abad ke-19, tepatnya 1814 sampai 1824. Serat Centini berisi tentang peristiwa dan budaya Jawa. Dalam serat tersebut, ada disebut nama gudeg beberapa kali. Gudeg tidak hanya menjadi sebuah makanan saja, tapi juga memiliki nilai sosial budaya dan filosofis. Sebuah makanan seringkali memiliki nilai yang disematkan oleh masyarakat. Begitu juga dengan gudeg. Nilai filosofi gudeg banyak berasal dari proses memasaknya yang membutuhkan waktu cukup lama. Proses memasak yang lama diperlukan agar bumbu meresap. Melalui proses memasak terdapat nilai kesabaran dan dedikasi untuk menghargai waktu. Ada juga nilai ketenangan, teliti, tidak terburu-buru, dan anti sembrono. Selain itu, gudeg yang berbahan dasar nangka muda, manggar, atau rebung juga melibatkan hubungan manusia dengan alam. Manusia memanfaatkan hasil dari alam sekitar dan mengolahnya menjadi makanan. Gudeg juga biasanya dapat dinikmati dengan berbagai lauk lainnya seperti tahu dan ayam. Selain itu, bisa juga ditambah dengan sambal supaya ada rasa sedikit pedas. Sajian yang beragam tersebut menciptakan kombinasi rasa yang harmonis. Hal tersebut menciptakan nilai kebinekaan dan harmoni dalam kehidupan. Gudeg telah menjadi salah satu pusaka kuliner Yogyakarta. Saking terkenalnya gudeg, membuat Yogyakarta mendapat julukan sebagai kota gudeg. Hal itu menunjukkan bahwa gudeg telah menjadi ciri kuliner dan gastronomi lokal dari daerah istimewa Yogyakarta. Bagi masyarakat Jawa, gudeg bukan hanya sekedar makanan, namun juga merupakan simbol tradisi masyarakat yang penuh dengan nilai gotong royong. Proses pembuatan gudeg yang unik dan khas membuatnya menjadi spesial. Gudeg biasanya terbuat dari nangka muda dan dimasak bersama dengan lengkuas, daun salam, dan gula merah, dan dimasak dalam waktu yang lama untuk menghasilkan tekstur lembut dan rasa manis gurih yang khas. Proses memasak seperti ini telah diwariskan secara turun-temurun untuk menjaga keaslian dan cita rasa gudeg sebagai makanan khas Yogyakarta. Selain itu, gudeg juga bisa disajikan dengan lauk pauk lainnya seperti ayam opor, telur, dan sambal krecek yang dapat menambah cita rasa saat memakannya. Gudeg telah menjadi makanan ikon kota Jogja. Jika disebutkan gudeg, maka biasanya akan terpikir pula Jogja. Gudeg bisa ditemukan di berbagai sudut kota Jogja, mulai dari pedagang kaki lima hingga restoran-restoran mewah. Karena itulah, banyak wisatawan yang datang ke Jogja untuk mencicipi gudeg langsung di tempat asalnya. Hal ini tentu memiliki dampak positif bagi perekonomian lokal dan menguatkan status Jogja sebagai kota budaya dan kuliner. Sebagai kuliner tradisional yang amat populer, gudeg memiliki potensi yang besar sebagai gastronomi nasional. Gudeg memiliki rasa yang khas yang terdiri dari kombinasi manis, gurih, dan pedas, dan memberikan sensasi yang unik saat memakannya. Hal tersebut telah menjadi cita rasa gudeg yang melekat selama bertahun-tahun dan menjadi simbol keragaman kuliner Nusantara. Gudeg juga memiliki nilai budaya dan sejarah yang kuat sebagai kuliner tradisional khas Yogyakarta. Popularitas gudeg yang kini telah mendunia juga dapat mendukung gastronomi nasional. Gudeg menjadi magnet bagi wisatawan lokal maupun internasional yang berkunjung ke Yogyakarta. Gudeg juga telah banyak disajikan di restoran dan hotel-hotel ternama yang menyajikan gudeg bersama dengan lauk pauk lainnya. Selain itu, gudeg juga telah banyak menyebar ke luar Yogyakarta dan dapat disesuaikan dengan selera lokal di berbagai daerah. Karena itu, kedepannya gudeg juga dapat dikembangkan sebagai salah satu ikon gastrodiplomasi untuk mengkomunikasikan warisan kuliner, budaya, dan sejarah Yogyakarta sebagai bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Gudeg menjadi kuliner yang lekat dengan Yogyakarta, hingga akhirnya terlahir pula julukan Kota Gudeg. Tidak hanya di Willijan dan Barek, tetapi gudeg juga bisa ditemui di banyak tempat. Gudeg Yogyakarta mengalami perubahan dari yang awalnya sebagai masakan untuk kebutuhan rumah tangga menjadi salah satu masakan yang mencirikan kota Yogyakarta. Gudeg termasuk sebagai gastronomi lokal Yogyakarta dan berpotensi menjadi gastronomi nasional yang mencirikan makanan khas dari Indonesia.